Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita berada di kawasan pegunungan, yang mana kami akan mendatangi sebuah kampung. Di situ penghuninya memiliki tradisi unik, yakni bebas kelon dengan siapapun tanpa jalinan ikatan pernikahan. Bagi kalian para penonton video ini yang mungkin saja masih jombloan, perjaka tua, bujang lapuk, ataupun duda tersakiti yang pengen mendapatkan pasangan atau pengen menyalurkan hasrat kalian, silahkan datang ke kampung yang akan kita kunjungi ini, yang mana lokasinya memang berada di lereng pegunungan dan di kawasan hutan. Keberadaan kampung terpencil yang memiliki tradisi unik yakni bebas kelon tersebut memang sangat jauh dari keramaian, terutama dari pusat perbelanjaan atau pasar, pusat pendidikan atau sekolahan, bahkan pusat kesehatan atau puskesmas. Maka dari itu, apabila kalian ingin menempuhnya atau mendatanginya, maka jarak dari kampung ke lokasi kampung yang memiliki tradisi unik kurang lebih sekitar 20 km dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan roda 2 yang berjenis trail ya. Kami sarankan apabila kalian memang betul-betul penasaran mengenai kampung tersebut, alangkah baiknya kalian datang di saat musim kemarau ya. Khawatirnya kalau kalian datang di saat musim penghujan, kalian akan terjebak di tengah-tengah hutan karena kontur tanah di sini masih berupa tanah liat dan belum ada pengerasan jalan. Paling tidak di bagian ujung sana ada jalan makadam atau batuan terjal ya. Selain infrastruktur jalan yang masih berupa tanah, untuk menuju ke lokasi kampung tersebut tidak ada penerangan jalan umum karena instalasi listrik belum masuk ke kampung tersebut. Sehingga apabila kalian mengunjunginya di saat sore hari, tentu saja kalian akan terjebak di area hutan yang gelap gulita tanpa penerangan. Menurut informasi yang kami peroleh, di kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan tersebut tak ada jaringan internet, apalagi sinyal telepon. Jadi kalau kalian ingin menghubungi pihak luar, kalian sangat susah sekali mendapatkan sinyal telepon atau jaringan internet di lokasi ini. Maka dari itu, para penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini memang jarang berinteraksi dengan masyarakat luar, kecuali mereka memerlukan kebutuhan bahan pokok yang mana mengharuskan mereka mendatangi pusat perbelanjaan atau pasar untuk bertukar barang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini masih melestarikan tradisi bebas kelon dengan siapapun, terutama bagi orang-orang yang bertamu di kampung tersebut pasti diajak bergiliran pindah rumah untuk mengeloni para penghuni rumah tersebut. Faktor pertama yang menyebabkan para penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini ialah karena jumlah populasi penghuni kampung semakin lama semakin menyusut. Maka tak heran para penghuni kampung melestarikan tradisi bebas kelon tanpa ikatan jalinan pernikahan
agar nantinya mereka memiliki banyak keturunan dan bisa menambah jumlah penghuni kampung tersebut. Faktor kedua ialah mengenai biaya pernikahan tersebut, yang pasti banyak mengeluarkan uang hingga puluhan juta sampai ratusan juta, dan mereka khawatir sudah menghabiskan uang begitu banyak namun ujung-ujungnya cerai. Maka dari itu para penghuni kampung memilih hidup tanpa adanya ikatan pernikahan, yang terpenting bisa memiliki keturunan. Faktor ketiga ialah mengenai letak topografi kampung yang memiliki tradisi unik tersebut berada di atas pegunungan dan di dalam hutan. Maka setiap malamnya hingga pagi hari suhu udara di kawasan ini sangatlah dingin sekali. Maka dari itu para penghuni kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan tersebut sangat membutuhkan kehangatan dari orang-orang yang pengen mengeloni penghuni kampung tersebut. Mengenai lokasi kampung terpencil yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan yang akan kita kunjungi ini memang tak tertulis di dalam peta ataupun tak tercantum di dalam Google Map. Jadi apabila kalian ingin mengunjungi kampung tersebut, maka ikuti terus perjalanan kami ya, agar nantinya kalian tidak kesasar di dalam hutan yang mana di situ masih banyak binatang-binatang liar dan binatang-binatang buas. Atau mungkin kalian kalau ingin mengunjungi kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan tersebut, kalian bisa minta antar sama warga, yang mana nantinya kalian hanya cukup memberi upah sebungkus rokok atau sebotol bensin ya, karena lokasi kampung yang memiliki tradisi unik tersebut sangatlah jauh dari kampung mereka. Sebetulnya lokasi kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan ini memang sangatlah rahasia sekali dan tersembunyi. Namun demi kalian agar tahu mengenai adanya kampung bebas kelon, maka kami memberitahukan dan menginformasikan kepada kalian bahwa memang betul-betul ada dan nyata mengenai kampung tersebut. Awalnya kami mendapatkan informasi mengenai kampung bebas kelon tanpa ikatan jalinan pernikahan ini, kami tidak percaya. Namun berdasarkan kumpulan informasi dari beberapa orang yang sudah pernah datang atau berkunjung ke lokasi ini, maka kami mantapkan untuk membuktikan secara langsung mengenai adanya kampung tersebut. Dan kesempatan kali ini kami bisa mendatangi ke kampung yang memiliki tradisi unik tersebut. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh serta melelahkan, yang medannya benar-benar bikin menguras tenaga serta pikiran, akhirnya kita sudah memasuki kawasan kampung bebas kelon. Dan tampak di hadapan kita itu merupakan rumah-rumah penghuni kampung bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan. Menurut informasi yang kami dapat, para penghuni kampung yang ada di sekitaran lokasi ini sangatlah cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Maka dari itu kami pun penasaran, pengen bertemu sama para penghuni kampung ini, dan kami pun berharap diajak kelon sama para penghuni kampung ini.
Tak ada syarat-syarat khusus mengenai kalian-kalian yang berminat ataupun berminat menjadi bagian dari para penghuni kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan ini, yang mana tentu saja kalian hanya perlu bisa memberi makan para penghuni kampung tersebut minimal 3 kali sehari. Maka dari itu tentu saja kalian bebas mengeloninya. Ada fakta yang menarik mengenai kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan ini, yang mana para ulama-ulama ataupun para pemuka-pemuka agama yang lainnya tidak melarang kegiatan atau aktivitas mereka, yakni bebas kelon tanpa ikatan jalinan pernikahan. Para penghuni kampung yang memiliki tradisi unik tersebut memang tak mengenal tentang adanya pernikahan secara hukum adat istiadat, hukum agama maupun hukum negara, sehingga mereka memilih untuk menjalani kehidupan mereka, yakni bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan, yang mana mereka tak ingin terlalu ribet ataupun ruwet. Bahkan para pejabat-pejabat daerah itu pun juga membiarkan aktivitas ataupun kegiatan para penghuni kampung tersebut, yang mana mereka umumnya berpasangan tanpa adanya jalinan ikatan pernikahan. Menurut informasi yang kami peroleh, anak-anak dari para penghuni kampung yang kita kunjungi ini tak mengetahui dan tak mengenal siapakah bapaknya dan siapakah ibunya. Bahkan mereka pun tak memiliki akte kelahiran. Yang jelas mereka hanya bisa bertahan hidup agar jumlah populasi penghuni kampung ini semakin bertambah. Maka tak heran anak-anak penghuni kampung di sini biasanya bisa ngeloni ibunya sendiri atau bapaknya ngeloni anak perempuannya. Maka dari itu benar-benar di luar nalar kita mengenai kehidupan para penghuni kampung ini. Pantas saja masyarakat yang ada di luar kampung ini tak mau mendatangi kampung yang memiliki tradisi unik tersebut. Maka dari itu, apabila kalian memang betul-betul berkeinginan menjadi bagian dari para penghuni kampung ini, ya silakan saja, ya monggo-monggo saja. Daripada kalian memiliki burung yang masih nganggur dan hanya bisa buat pipis saja, alangkah baiknya kalian gunakan untuk ngeloni para penghuni kampung ini, yang mana memang benar-benar gratis dan kalian bisa semaunya sama mereka. Masa sih kalian tak tertarik sama para penghuni kampung ini yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong, yang mana kecantikan mereka memang terbentuk secara alami tanpa menggunakan skincare ya. Di kampung ini kalian bebas memilih sesuka hati kalian. Mungkin setiap malamnya kalian boleh memilih yang masih gadis perawan, janda ataupun bini orang. Yang jelas kalian di sini sesuka kalian. Yang jelas apabila kalian ingin ngeloni para penghuni kampung ini, stamina kalian harus kuat dan terjaga
serta kalian harus mampu tahan lama. Apalagi nantinya kalian bisa bergonta-ganti pasangan setiap malamnya, ataupun kalian boleh kelon beramai-ramai sama para penghuni kampung ini. Selain memiliki paras yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong, para penghuni kampung ini terkenal dengan pekerja keras, yang mana mereka selalu pergi ke ladang-ladang mereka sehabis subuh, dan pulang-pulangnya mereka biasanya sampai di rumah sekitar sebelum maghrib. Maka tak heran saat suasana kampung ini di siang hari sangatlah sepi sekali, seolah-olah kampung ini mati atau ditinggal penduduknya, padahal masih ada loh. Semoga nantinya kita mendapatkan kesempatan melihat para penghuni kampung ini saat mandi sore hari di sungai, yang mana mereka benar-benar tak menggunakan sehelai benang pun. Bahkan mereka tak malu-malu apabila dilihat banyak orang. Mungkinkah itu menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari mereka? Selanjutnya kita akan mengelilingi kampung yang ada di sini ya. Barangkali masih ada para penghuni kampung yang tinggal di rumah, dan tentu saja kami berharap bisa bertemu sama mereka dan ditawari kelon bersama. Di kampung ini kalian jangan berharap bisa bertemu dengan tukang bakso, tukang lontong, tukang sate, ataupun semacamnya, karena para pedagang tersebut tak berani menjajakan dagangannya mereka di kampung ini. Di sini juga tak ada abang-abang koperasi, abang-abang detail, abang-abang emok, dan tak ada pula mbak-mbak mekar, mbak-mbak bina arta, mbak-mbak syariah. Yang jelas kampung ini juga bisa dibilang kampung tanpa hutang, karena penghuni kampung ini tak mengenal mata uang, apalagi harus berhutang. Mereka cukup bersyukur dalam sehari-hari bisa makan 3 kali sehari. Bagi kalian-kalian yang menyukai ketenangan atau kedamaian serta ketentraman, silakan kalian membeli tanah di seputaran kawasan ini. Namun tentu kalian harus kuat mental dan harus kuat iman kalian, karena nantinya kalian bisa melihat para penghuni kampung ini tanpa menggunakan sehelai benang pun, sehingga khawatirnya iman dan mental kalian akan rontok seketika. Bagi orang-orang yang sudah pernah mengunjungi kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan ini, menganggap bahwa kampung ini merupakan surga tersembunyi di balik hutan bambu, yang mana tentu saja kalian-kalian yang penasaran pengen mencoba entol ganyong para penghuni kampung ini pasti akan datang langsung ke lokasi ini. Rumah-rumah para penghuni kampung di sini tak memiliki barang-barang mewah ataupun barang-barang elektronik. Jadi setiap harinya kalian tak akan pernah mendengar musik ya. Namun tentu saja kalian bisa mendengarkan hiburan gemercik sungai ataupun hewan-hewan yang ada di sekitaran hutan ini.
Para penghuni kampung ini selain membuat rumah di sepanjang aliran sungai ini, mereka juga membuat rumah yang berada di atas perbukitan tersebut. Dan tampak di hadapan kita itu rumah-rumah penghuni kampung yang mana mereka membangun rumah berjenis panggung karena mereka khawatir diserang hewan-hewan liar atau binatang buas saat malam hari, karena lokasi kampung ini memang benar-benar berada di pedalaman hutan. Kebanyakan rumah-rumah para penghuni kampung ini tampak sederhana dan mereka membuatnya dari bila-bila bambu ataupun dari papan yang ada di kawasan hutan ini. Meskipun sederhana, namun rumah-rumah para penghuni kampung ini sudah terbuat atau sudah memakai genteng tanah liat, bahkan menggunakan asbes ataupun seng ya. Kalau zaman dahulu dari bilahan-bilahan bambu yang dibelah menjadi buah ataupun dari anyaman-anyaman ilalang yang mana masyarakat menyebutnya dengan welit. Menurut informasi, rumah-rumah para penghuni kampung ini tak lebih dari 20 rumah, dan itu pun tersebar seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Namun ada beberapa rumah yang bergerombol yang mana nantinya akan kami datangi. Siapa tahu nanti kita bertemu dengan para penghuninya. Yang jelas, apabila kalian ingin menjadi bagian dari para penghuni kampung ini, akan terasa betah berlama-lama tinggal di kampung ini. Namun tentu saja kalian tak akan mendapatkan hiburan seperti yang ada di kota-kota ya. Namun untuk masalah kelon, kalian bisa semaunya, bahkan bisa setiap malamnya pindah-pindah tempat ataupun pindah-pindah rumah. Saat gelap malam menyelimuti kampung ini, kalian tak usah kaget karena kalian akan mendengar suara-suara penghuni kampung ini yang sedang asik kelon bersama pasangan di luar nikah tersebut. Dan tentu saja kalian boleh kok ikut serta sama mereka. Para penghuni kampung ini setiap malamnya untuk penerangan rumahnya, mereka biasanya hanya menggunakan lentera kecil yang mana biasanya disebut dengan lampu teplok ataupun lampu oblik ya, yang mana minyaknya terbuat dari damar yang mereka sadap setiap harinya. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah pernah tinggal di kampung ini dan sudah pernah mencicipi endol ganyong para penghuni kampung ini, silakan berbagi cerita pengalaman kalian ya, agar nantinya para jombloan, perjaka tua, bujang lapuk ataupun duda tersakiti bisa mengikuti jejak langkah kalian untuk bisa menjadi penghuni kampung ini. Maka dari itu, daripada kalian menggunakan sabun, alangkah baiknya kalian tinggal di kampung ini dan menjadi bagian dari penghuni kampung. Untuk lebih jelas dan gamblangnya mengenai kampung bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan ini, mari kita tanya-tanya sama penghuninya ya.